Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Joro Joni Rombe. Apa kabar kawan-kawan? Mudah-mudahan sehat selalu. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa sejenak. Apa yang kita lakukan di tahun 2025 yang kurang baik, yang sifatnya negatif, kita buang dan kita masuk melangkah ke tahun yang baru, tahun 2026. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mawas diri, selalu berpegang pada apa yang menurut kita benar dan apa yang menurut agama kita masing-masing benar. Jangan seolah-olah kita dapat melakukan sesuatu yang tujuannya dapat mencederai seseorang, melukai hati seseorang, apalagi ini direncanakan secara masif karena ada pendana, ada penyokong, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu menurut kita selalu benar. Dan itulah yang dilakukan oleh Roy Panci dan gerombolannya. Mari teman-teman, khususnya rakyat Indonesia, apa yang telah kita lihat di tahun 2025 yang sekiranya dapat menghancurkan persatuan bangsa dan negara kita buang jauh-jauh. Mari kita bergandengan tangan. Mari kita menjauhi orang-orang yang sekiranya akan memecah belah bangsa ini. Salah satu sumber indikator yang kita lihat di tahun 2025 yaitu Roy Panci dan gerombolannya. Ini salah satu indikator bahwa mereka ingin merusak, memporak-porandakan bangsa dan negara kita. Mereka tidak mau melihat bahwa bangsa kita ini akan menjadi negara yang maju. Sehingga mereka dengan masif dan terorganisir ada topangan dana, mereka melakukan sesuatu yang sekiranya tidak pantas, apalagi dilakukan oleh mantan pejabat negara kita. Dan kita juga jangan memberikan statement atau melempar statement yang sekiranya dapat membuat sesuatu atau menimbulkan masalah baru. Contoh peristiwa banjir bandang yang terjadi di Sumatera. Kita jangan buru-buru untuk menyalahkan seseorang, kelompok, atau korporasi penyebab terjadinya bencana alam tersebut. Karena yang kita lihat banyak orang, banyak kelompok yang melemparkan statement seolah-olah ini kesalahan seseorang, ini kesalahan pemerintah. Kita harus menunggu hasil dari investigasi aparat yang berwenang. Jangan kita
kita melakukan investigasi sendiri dan berpikir dan melakukan konklusi sendiri, sehingga tidak valid apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan nantinya. Marilah kita sama-sama sebagai masyarakat yang sudah cerdas dan pintar menangkal semua berita-berita bohong yang dilemparkan, yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mari sama-sama kita memberikan suatu masukan sehingga mencerdaskan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, jangan lupa bahwa musuh yang paling berbahaya itu musuh dari dalam sendiri, dari pengkhianat bangsa. Coba mari kita saksikan, dengarkan statement dari Bung Hasan Nasbi. Akibat hutan ditebangi mungkin, tapi kemudian jangan pukul rata. Karena selagi kita masih suka nih minum kopi, ada hutan yang berubah jadi kebun kopi. Kita makan gorengan, ini ada hutan yang berubah menjadi kebun sawit. Ini minum tempat begini, ada hutan yang mungkin digali perut bumi untuk dapatkan logam. Seperti ini kita menggunakan HP, ini kan macam-macam nih bahannya nih. Dan ini kan nggak turun dari langit. Ini ada perut bumi yang digali untuk kita bisa punya HP. Bahkan ketika mereka marah-marah soal hutan ditebang pakai jari itu pun, yang dipegang oleh jarinya itu hasil mengeruk perut bumi itu. Ada hutan yang ditebang, itu yakin. Kedengarannya memang masuk akal, tapi itu sebenarnya false dichotomy gitu. Jadi seolah-olah cuma ada dua pilihan yang ada, antara melindungi hutan secara total gitu, atau ya eksploitasi besar-besaran. Padahal ya sebenarnya solusi kan banyak. Ada zonasi, ada tebang pilih, ada agroforestry gitu. Jadi nggak hitam putih sebagaimana yang digambarkan oleh Pak Hasan. Dan kedua, pernyataan soal orang minum kopi, makan gorengan, dan pakai HP tapi pada saat yang sama juga mengkritik, ini juga false equivalent. Jadi sebetulnya seolah-olah Pak Hasan sedang menyamakan aktivitas harian itu sama dengan pertambangan dan deforestasi. Padahal kan sebetulnya yang kita sedang perdebatkan ini bukan soal minum kopi. Karena isunya sebetulnya adalah siapa yang selama ini diuntungkan dari ekspansi industri. Siapa yang menanggung banjir, longsor, gagal panen gitu. Apakah izin, tata ruang, dan pengawasan itu sudah benar gitu. Itu inti masalahnya, jadi jangan dialihkan kemana-mana gitu. Nah, kesalahan logika yang ketiga itu Pak Hasan menggeser isu dari tanggung jawab struktural ke moralitas individu. Sebetulnya dalam demokrasi warga tetap berhak mengkritik tata kelola misalnya, meskipun ya hidupnya selama ini belum sepenuhnya zero waste gitu, atau nol limbah gitu. Tapi kita tetap boleh pakai HP, pada saat yang sama kita juga berhak untuk bertanya kenapa kebijakan lingkungan itu malah berujung pada bencana. Dan yang keempat, dari premis Pak Hasan soal hidup modern butuh sumber daya alam, dia kemudian tiba-tiba lompat ke kesimpulan, maka jangan terlalu keras mengkritik yang mengelola sumber daya alam gitu. Nah, ini kayak dia mengatakan bahwa semuanya sama-sama berdosa dan harus bertobat gitu. Nah, ini juga secara logika disebutnya sebagai non sequitur gitu. Jadi nggak nyambung gitu secara logika. Bukankah kita bisa mengakui bahwa kita butuh sumber daya alam, tapi ya sekaligus mengkritik model eksploitasi yang selama ini tidak adil dan tidak berkelanjutan. Jadi intinya sebetulnya pernyataan Pak Hasan ini seperti cuma menggeser isu, jadi seolah ini tanggung jawab bersama gitu. Nah, padahal esensi masalah utama akar soalnya itu nggak dijawab sama sekali gitu. Jadi apa yang disampaikan sebetulnya bukan solusi. Ini kayak mode bertahan aja, yang penting terlihat bijak gitu, tapi ya nggak ada gunanya gitu buat rakyat yang sedang kena dampaknya gitu. Ya, kalau sekarang sih saya sebenarnya sangat senang. Jadi ada yang mencoba men-challenge opini, men-challenge argumentasi dengan argumentasi. Kalau buat saya itu sebuah kemajuan lah. Kalau selama ini kan kita nggak di-challenge dengan argumentasi, tapi orang marah-marah aja gitu. Mau marah-marah aja.
dia mencoba dengan men-challenge dengan argumentasi, mungkin 2 orang lah ya, yang menurut penilaian saya itu mencoba men-challenge dengan argumentasi. Nah, kalau yang lain-lain menurut saya itu sudah efeknya sudah efek marah-marah aja. Karena yang men-challenge dengan argumentasi tadi ternyata juga menurut saya itu melakukan beberapa kesalahan. Kalau menurut mereka kan saya yang melakukan kesalahan berpikir. Tapi ini menurut saya mau tantang lagi nih, mau challenge balik nih. Bukankah mereka yang melakukan kesalahan berpikir gitu. Jadi misalnya Adinda dosen mana tadi? Dosen UIN Ciputat. Kalau misalnya dia menonton gagasan saya atau pendapat saya secara utuh, kayaknya yang dia sampaikan itu sama persis dengan yang saya sampaikan. Karena saya bilang jangan pukul rata, ya, dilihat dulu penyebabnya apa. Kalau itu penebangan dilakukan di wilayah konservasi, silakan usut. Tapi kalau di hutan produksi, itu boleh ditebang. Ada zona, ada wilayah yang sudah ditetapkan menjadi perkebunan oleh pemerintah, bukan wilayah konservasi, itu hutan bisa beralih fungsi jadi kebun. Soal gorengan, soal kopi, soal cangkir, ini kan produk hilir dari alih fungsi hutan tadi sebenarnya. Gitu. Nah, kalau dilihat logikanya Adinda Hasanah Bolkiah itu, itu sama persis dia bilang, kan tidak serta-merta harus begitu. Tidak harus dikotomi seperti itu. Kan ada zonasi katanya. Mana yang hutan konservasi, mana yang hutan produksi. Sama pendapat kita. Pendapat kita sebenarnya sama. Nah, ini yang kemudian mungkin ada yang menyebabkan ini adalah karena hambatan semantik. Hambatan semantik itu ya kesulitan untuk mencerna kata-kata tapi fokus kepada contoh. Kesulitan mencerna pokok argumentasi tapi fokus kepada contoh, padahal pokok argumentasi kita sama. Atau misalnya hambatan psikologis. Kalau hambatan psikologis ya memang mau tempur aja nih sama ini orang gitu loh. Saya pokoknya nggak suka sama ini orang, jadi saya harus bantah ini orang gitu. Nggak apa-apa. Saya pernah kasih contoh lah. Kalau ini kan kayak kalau fokus pada kopi, fokus pada gorengan, fokus kepada cangkir, tisu, kertas koran. Koran-koran itu di zaman kejayaannya juga menggunduli hutan luar biasa loh. Tapi hutan produksi. Kan produksi oplah ketika di zaman kejayaannya koran-koran itu juga menggunduli hutan. Kita pakai tisu itu kan nggak turun dari langit. Tisu itu dari pohon yang ditebang juga. Bule-bule yang setiap hari mengkritik kita soal deforestasi itu, dia mohon maaf ya, dia habis BAB, BAK, ceboknya mungkin segulung, menghabiskan 1 gulung kertas tisu, dan itu penggundulan hutan. Makanya saya bilang dudukan pada tempatnya. Kalau bicara soal logical fallacy, menurut saya justru ketika fokus kepada minum kopi mungkin ada ego yang terganggu. Ketika fokus pada gorengan, ada kebiasaan yang terganggu. Seolah kebiasaan kita masing-masing itu menyebabkan terjadinya deforestasi. Tapi kita harus jujur bahwa kita itu demand-nya, orang menanam sawit itu kan nggak tiba-tiba sawit jadi uang kalau kita nggak beli. Bukan buah sawitnya yang kita beli, tapi produk hilirnya yang kita beli. Bahkan ketika kita mengkonsumsi ini, kan ada hutan yang beralih fungsi menjadi sawit karena demand-nya kita. Emang ada jaminan minyak goreng yang ada di rumah kita itu dedicated dari 1 pohon yang bukan deforestasi. Ada 2 pohon yang kemudian ditanam di halaman rumah orang, kemudian didedikasikan menjadi minyak goreng di rumah kita. Ini kan pasti bagian kecil dari bagian besar kebun sawit yang sudah berjalan selama ini. Saya mau bicara soal logical fallacy yang disebut dengan Strawman
fallacy. Jadi ada strawman fallacy ini, orang nggak fokus kepada pokok argumentasi, tapi malah fokus kepada sesuatu yang lain. Saya pernah cerita mungkin sama kalian, waktu saya LK2 di sebuah kota, LK2 HMI ini, Intermediate Training HMI, di sebuah kota di Sumatera, itu kan pesertanya hampir dari seluruh Indonesia. Nah, ada misalnya si A waktu itu, dan ini menimbulkan kericuhan. Untuk sesuatu yang nggak penting, strawman fallacy ini, itu menyebabkan kericuhan di Intermediate Training HMI waktu itu. Jadi ada seorang, sebut aja namanya A, dia menyampaikan sebuah ide. Ide ini tidak ditangkap dengan baik oleh peserta training. Lalu ada anak dari cabang lain, dari provinsi lain yang kemudian sebenarnya sepakat dengan ide si A. Kemudian dia berdiri bilang, saya mohon izin interupsi. Supaya kita semua lebih mengerti, saya mendukung gagasannya teman A tadi, tapi saya ingin meluruskan apa yang dia sampaikan. Ini si A tadi, walaupun mau didukung, pokok argumentasinya dia sama dengan yang mendukung tadi, dia berdiri, dia marah sama si B. Kenapa? Dia tersinggung karena dianggap pikirannya tidak lurus, karena teman tadi mau meluruskan pikirannya. Jadi dia nggak fokus sama pokok argumentasi dan dukungan yang diberikan oleh si B. Dia fokus kepada kenapa Anda merasa harus meluruskan pikiran saya. Tidak ada satupun anak HMI cabang X yang pikirannya tidak lurus. Ini penghinaan terhadap cabang kami. Ricuh. Nah ini sama. Mereka tidak fokus dengan pokok argumentasi, tapi fokus kepada hal-hal lain yang kemudian menyebabkan distraksi. Nah ini kemungkinan, kalau memang tidak disengaja, mungkin karena videonya dipotong tidak proper. Atau memang iya ada hambatan semantik aja untuk memahami pokok argumentasi. Atau ada hambatan psikologis, pokoknya gue mau beda sama ini orang. Nah, makanya saya bilang, sebuah kebijakan itu harus dipikirkan dari hulu sampai hilir. Kan nggak bisa hari ini kita ada bencana, apalagi bencana itu dipicu oleh adanya siklon, ya. Kemudian hari itu juga tuding si A, si B, si C jadi penyebab bencana. Tuding perusahaan A, B, C menjadi penyebab bencana karena mereka serakah. Penyebab bencana kan harus dikeluarkan oleh orang-orang yang otoritatif. Lembaga kajian kah, lembaga riset kah, ya, atau pihak pemerintah. Tapi dari orang-orang yang otoritatif, dan mungkin tidak segampang itu mereka menunjuk hidung ini penyebab. Nah ini hari pertama udah keluar nama deretan perusahaan serakah nomik penyebab banjir di Sumatera. Dan mungkin sebagian besar perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan yang comply dengan aturan. Perusahaan yang hanya menanam di wilayah-wilayah produksi dan wilayah eksploitasi dan tidak masuk ke wilayah konservasi. Makanya saya bilang yang perlu diusut itu kalau ada pelanggaran adalah yang pertama pelanggaran ada nggak melakukan eksploitasi, penebangan dan macam-macam di wilayah konservasi. Kalau ada itu kejar dulu. Ada pelanggaran untuk pembukaan kawasan hutan nggak? Karena semua ini kalau kita mau jujur, apa yang kita nikmati sekarang, apa yang kita pergunakan sekarang kan hasil dari alih fungsi itu juga. Nah ini pokok argumentasi ini yang mungkin mereka kemudian disederhanakan oleh misalnya dari iNews itu membuat capturean Hasan Nasbi bilang kebiasaan minum kopi dan makan gorengan sebagai penyebab banjir. Ini strawman fallacy lagi. Jadi strawman fallacy itu dia nggak mau nyerang pokok pikirannya. Dia bikin orang-orangan sawah dari jerami. Dia nggak bisa bantah. Dan bukan pokok argumentasi yang dia serang, tapi orang-orangan sawah ini yang dia serang, yang mirip dengan, bikin orang-orangan sawah yang mirip dengan si pembuat gagasan itu yang dihajar sama dia. Jadi yang dihajar tetap ini. Dan ini sayang sekali intelektual, influencer, SJW, yang dimakan itu juga. Yang dimakan strawman fallacy itu juga yang mereka makan gitu loh. Tidak kemudian merenungkan secara utuh dari hulu ke hilir bahwa kita semua, kita ini menjadi demand dari produksi orang-orang itu juga. Kenapa dibuka lahan sawit begitu banyak, kata yang satu lagi. Kita tidak butuh segitu kan, nggak butuhnya untuk ini. Tapi di luar negeri, di dalam negeri,
untuk produk-produk lain tidak hanya minyak goreng kan, produk turunan sawit misalnya. Kita butuh juga ada sabun mandi kita mungkin, produk kosmetik mungkin, produk margarin mungkin, produk coklat mungkin. Mungkin ada puluhan produk turunan yang membutuhkan itu, termasuk biodiesel. Ini kan yang harus dipikirkan dari hulu ke hilir, tapi mau nggak kita berpikir dari hulu ke hilir? Atau kita mau cuma marah-marah aja? Tapi saya senang ada yang mau coba men-challenge ini. Makanya hari ini kita bahas nggak apa-apa ini. Biar ada yang main challenge lagi. Kalau Anda sepakat dengan zonasi, berarti Anda sepakat dengan saya. Anda sepakat butuh dengan pengawasan, pengaturan, berarti Anda sepakat dengan saya. Kalau Anda sepakat bahwa yang dikejar adalah yang melanggar, Anda sepakat dengan saya. Jangan tumpas kelor. Jangan tiji-tibe. Jangan main pukul rata. Semuanya harus ditutup, semuanya. Kita bukan, karena narasi yang ada sekarang, semua perusahaan dianggap perusahaan serakah. Perusahaan perkebunan, perusahaan hutan tanaman industri dianggap sebuah perusahaan serakah yang menyebabkan terjadinya banjir. Nah, mau nggak kita berpikir secara holistik? Kalau nggak nanti kebijakan yang muncul adalah kebijakan impulsif. Begitu ada desakan, cabut izin ini, cabut izin ini. Pemerintah terdesak, dia cabut izin itu. Padahal mungkin saja mereka tidak melanggar. Mungkin arahnya Bang, ada penyesalan dari masyarakat. Karena itu yang paling gampang disalahkan karena terjadi bencana ini adalah tentang perambahan hutan. Terlepas apakah itu legal, patuh atau tidak. Itu yang dilihat tuh sekarang terlalu banyak hutan yang beralih fungsi. Jadi kemudian disalahkan adalah salah seorang menteri yang terlalu banyak memberikan izin. Jadi bukan masalah legal dan nggak legal lagi nih, tapi too much. Apakah kita akan membiarkan ini terus-terusan, dan bisa saja dikaji, dan pemerintah di sisi ini tuh dianggap sebagai pelindung dari perusahaan-perusahaan itu. Nah, setidaknya itu yang ada di sosial media dan di masyarakat saat ini, bahwa pemerintah tuh bagian nih, bahkan sampai presiden pun dianggap sebagai salah satu pengusaha yang membuat terjadinya banjir ini karena memiliki lahan di Aceh misalkan. Jadi ya, itu too much lah kira-kira. Ya mungkin juga, saya itu maksudnya kita kan tidak menutup kemungkinan apapun sekarang. Ya tapi jangan cepat menyimpulkan juga. Kan ini perlu diteliti. Kita mungkin salah satu negara dengan tutupan hutan yang masih tinggi. Meskipun laju deforestasinya juga paling tinggi. Laju deforestasi kita mungkin sekarang, jadi gini, kalau di kawasan konservasi mungkin sudah nggak ada lagi laju deforestasi itu. Kalau misalnya ada hutan yang dialihfungsikan menjadi hutan produksi dan itu memang dalam peta hutan produksi, itu juga dihitung deforestasi, ya nggak jadi hutan produksi lagi dong dia. Ini kawasan ini memang sudah diperuntukkan untuk jadi perkebunan, ini wilayah konservasi. Kan yang dikejar itu harusnya memang pelanggaran, kalau nggak kita pegangan kita apa? Kecuali kita mau membuat konsensus baru, mau membuat hitung-hitungan baru. Oh enggak, wilayah konservasinya kita tambah. Jadi sebagian hutan produksi, sebagian perkebunan harus dialihfungsikan kembali menjadi wilayah konservasi. Kecuali seperti itu. Tapi itu konsekuensinya banyak loh. Konsekuensi devisa ekspor misalnya. Kan ini tuh konsekuensinya panjang. Termasuk juga nanti kalau kita punya kelangkaan, harga jadi naik untuk kebutuhan sehari-hari kita yang berasal dari perkebunan, hutan, produksi. Karena sudah tidak produksi lagi, karena dialihkan menjadi wilayah konservasi, harga naik. Karena suplainya jadi sedikit, mau menanggung risiko itu enggak? Ya, argumentasinya kalau hanya untuk kebutuhan dalam negeri, kita nggak usah bikin kebun sawit sebanyak itu. Ya. Jadi kita untuk pemenuhan dalam negeri itu satu hal. Tapi mendapatkan, coba cek aja. Kita devisa hasil ekspor kita paling banyak di sektor mana? Berapa nilai? Sektor tambang, sektor perkebunan. Terutama sawit. Punya nilai tambah yang banyak terhadap negara kita. Siap juga nggak kalau kemudian tiba-tiba, loh kenapa pemerintah nggak ada lagi pendapatan tambahannya dari ekspor?
Siap juga nggak? Ini kita kan bergumul untuk menyeimbangkan antara kebutuhan kita dengan menjaga alam. Mencari titik equilibrium ini yang disebut dengan strategi pengelolaan alam. Bukan berarti alam tidak boleh dikelola, tapi strategi pengelolaan alam. Semua negara menjalankan ini. Bukan strategi menjaga alam doang, tapi strategi pengelolaan alam. Jadi harus ada bagian dari alam yang bermanfaat buat kemakmuran kita. Tapi untuk menjaga, harus ada yang dijadikan wilayah konservasi. Semua negara melakukan ini kecuali Bhutan. Bahkan ada negara-negara yang hutannya mungkin tutupan hutannya tinggal 20%, 17%, 30%, negara-negara maju. Sebagian besar negara maju mungkin maksimal 30% tutupan hutannya. Mereka menjalankan strategi pengelolaan alam. Udah habis hutannya dia gunakan buat kebutuhan dia, yang ini dia harus jaga. Kita masih mungkin hampir 50%. Mungkin tidak merata, tapi karena tidak di semua tempat ada hutan. Di daerah-daerah tertentu mungkin yang ada cuma savana. Ya memang nggak bisa ada tutupan hutan di situ. Dia hanya ada sebagian besar savana aja, padang rumput. Pulaunya nggak ditebang, dia pulaunya rumput aja isinya, pohonnya 2 biji, 3 biji aja. Cari Nusa Tenggara misalnya. Gitu. Jadi ini yang sebenarnya perlu diperhatikan. Jadi orang yang mau marah-marah ini sebenarnya, kalau yang marah-marah saya nggak terlalu pikirkan lah, karena ya mungkin sebagian besar hanya menyerap kalimat sepotong, menyerap judul yang di-framing oleh media yang sedang mencari clickbait kayak iNews, kayak beberapa media-media homeless yang kemudian mencoba untuk media-media baru nih, publisher-publisher baru yang mencoba menarik engagement dengan judul-judul kontroversial. Tapi memang kita tidak boleh menyerah menyuarakan kebenaran, keobjektifan, kerasionalan. Itu karena hanya banyak maki-makian pada kita. Atau kemudian kita ngerasa benar karena banyak pujian yang mampir di laman kita. Kacau nanti urusan benar dan salah, logika jadi kacau balau nanti. Lama-lama ketika misalnya publik bersorak-sorak gitu atau membuli kita karena kita bilang 1 tambah 1 sama dengan 2, kemudian kita dibully, kita berubah hitungan kita. Oh enggak, 1 tambah 1, 3 deh. Lebih berbahaya lagi kalau misalnya bulian atau dukungan itu berefek kepada aspek teknokratis dalam menghasilkan sebuah kebijakan publik. Jadi apa yang harus dilakukan pemerintah? Apakah pemerintah harus ikut tekanan-tekanan di media sosial? Untuk saran saya, jangan cepat menyerah dengan tekanan, opini, apalagi di media sosial. Takaran yang ada di media sosial ini kan sebenarnya nggak bisa dihitung secara eksak. Bulian-bulian dan makian ini kan kita nggak tahu datang dari siapa aja dan berapa sebenarnya porsinya. Berapa persen sebenarnya orang-orang yang ikut seperti ini. Mau 1.000, mau 2.000, mau 10.000. Iya, unique usernya. Ini orangnya sama apa enggak, kita kan harus benar-benar hitung. Dan itu pentingnya kita menjalankan survei opini publik ke masyarakat supaya exact number-nya itu kita benar-benar dapat. Kalau kita misalnya menjalankan keputusan secara impulsif misalnya, gara-gara pikiran yang cepat sehari 2 hari bikin kesimpulan, kemudian kita nggak pikirkan efek jangka panjangnya, itu mungkin cost yang kita bayar jauh lebih mahal. Dalam kebijakan publik itu namanya ada the Cobra Effect. Cobra Effect itu, ini kayak anekdot lah, atau ada yang bilangnya tipu India lah. Karena ini kejadiannya di India pada masa kolonial Inggris. The Cobra Effect ini sebenarnya karena terlalu banyak ular kobra yang berkeliaran, pemerintah kolonial ngerasa ini berbahaya nih. Jadi pemerintah kolonial Inggris kemudian kasih insentif kepada warga lokal, pokoknya Anda yang berhasil ngebunuh ular kobra dapat insentif. Ya. Orang berlomba-lomba, orang nggak lagi bertani, beternak, orang nyari kobra aja, nyari kobra, kemudian serahkan ke pemerintah kolonial, dapat uang. Sesederhana itu, wah orang berasa, oh urusan ular kobra beres nih. Ya kan? Tapi buat orang yang mikir, ada orang yang mikirnya
entrepreneur. Dia lihat celah, oh kalau gitu kita nggak usah yang lain, kita ternak kobra aja. Ngapain kita ternak kambing, ternak ayam, kita ternak kobra aja, lebih jelas. Ternak kobra, antarin bangkainya ke pemerintah kolonial, dapat uang. Sampai akhirnya pemerintah kolonial Inggris sadar, oh ini kok kobra nggak bisa habis, malah tambah banyak nih. Kini tambah banyak, oh ada yang ternakin kobra. Terus di stop programnya, program impulsif kan? Di stop programnya. Orang yang tadi udah terlanjur begitu banyak orang ternak kobra, ya udah kobranya kita lepas lagi aja. Kan nggak ada demand-nya, kita lepas lagi aja kobra. Akhirnya yang awalnya kobranya nggak seberapa tapi ditakutin, kemudian sekian kali lipat kobra yang beredar di India gara-gara programnya diberhentikan. Jadi kita kan harus mikirin yang seperti ini. Jadi keseimbangan itu penting. Atau seperti yang pernah terjadi di Cina, pernah terjadi di Amerika juga ada yang terkenal tuh di Taman Nasional Yellowstone tuh. Jadi akhir tahun 1800-an itu orang ngerasa ini serigala nih pengganggu banget nih, hewan ternak diganggu. Diadakanlah perburuan besar-besaran serigala. Dan serigala terakhir di Yellowstone itu mati tahun 1926. Udah nggak bisa, nggak ada serigala lagi. Tapi abis ini nggak ada serigala, itu populasi rusa besar yang tanduknya besar itu, yang elk itu masif tumbuhnya. Dan dia kan butuh makan. Dia butuh makan, nggak ada predatornya lagi, dia butuh makan, itu tunas-tunas pohon aja dimakan sama dia. Jadi di pinggiran sungai itu udah nggak ada vegetasi lagi. Banjir besar, berang-berang punah, burung-burung nggak ada, sungainya makin lama makin erosi, pinggiran sungainya berubah terus. Terus mikir, setelah 70 tahun sadar, oh iya, kalau gitu kita hadirkan lagi deh serigala di sini. 1995, berarti 70 tahun tuh, diantarin lagi serigala masuk ke dalam Taman Nasional Yellowstone setelah menanggung ongkos yang. Jadi kebijakan memang nggak bisa impulsif. Makanya usulan saya adalah cari orang yang melanggar hukum, itu yang dikejar. Cari orang yang salah, itu yang dikejar. Jangan main tumpas kelor. Selama orang itu tidak salah, nggak usah dibawa-bawa. Nggak usah dituduh-tuduh, nggak usah dibikin list-list perusahaan ini A, B, C, D. Ada tuduhan salahnya nggak? Ada pelanggarannya nggak di situ? Karena kalau tidak, ada efek di hilir yang akan kita terima nanti. Nggak usah gitu deh, harga minyak goreng naik 1.000 aja nanti. Uring-uringan. Naik 2.000 harga minyak goreng, uring-uringan, demo lagi pemerintah lagi yang salah. Tahun 2021 itu kejadian besar kan? Pas belum puasa lagi. Jadi ini yang harus kita pikirkan, nggak boleh main tumpas kelor. Nggak boleh main TGTB. Jadi orang-orang yang sekarang menganggap dirinya punya pengikut banyak, menjadi influencer, justru Anda harus lebih bijak berpendapat, karena pendapat Anda kemudian bisa menjadi diikuti oleh orang banyak. Pendapat saya di-challenge, saya senang, tapi dengan argumentasi. Kalau hanya marah-marah, saya ngerasa ini nggak ada kualitasnya kalau hanya marah-marah. Saya tahu komennya nih, Hasan Nasbi dibayar oleh pengusaha-pengusaha sawit. Silakan. Ada nggak bang? Ada nggak bang? Bisa? Nggak, belum. Bang, dengan narasi Abang sampaikan ini dan juga tadi ya digoreng, dimasak oleh influencer, akhirnya publik belok dari maksud yang Abang mau sampaikan. Iya. Nah, sehingga publik itu dengan mudah mengambil kesimpulan Abang ini tidak pro lingkungan, Pak, dari narasi yang Abang sampaikan. Nah, menurut Abang menanggapinya gimana? Ya kan ada masanya, kalau kata Nabi itu, kalau kita menggenggam kebenaran itu kayak menggenggam bara. Saya nggak akan mundur hanya karena bulian. Dan saya juga nggak akan besar kepala karena pujian gitu. Ini ngerusak psikologis kita. Orang yang sedikit menyerah, sedikit minta maaf karena dibully, padahal tidak melakukan kesalahan, sebenarnya itu kan akhirnya membuat batas antara yang benar dengan yang salah itu hanya sekedar viralitas. Kalau viral banyak yang dukung merasa benar, kalau viral banyak yang bully ngerasa jadi salah. Padahal orang-orang ini kan belum tentu mengerti persoalannya, bahkan mungkin belum tentu membaca atau mendengar secara utuh apa yang disampaikan. Nah, repot kalau negara diatur dengan cara kayak begini. Kalau dengan cara kayak begini nanti ketakutannya Plato
soal demokrasi itu jadi kenyataan. Plato membilang demokrasi itu sistem yang cacat karena soal-soal begini standar kebenarannya jadi nggak benar. Makanya Plato bilang, oke, untuk hal-hal tertentu kita harus berpegang pada kebenaran yang nggak bisa diganggu-gugat. Ketika memilih kapten kapal, kamu nggak bisa voting katanya. Karena kalau berdasarkan viral, orang yang banyak pendukung nanti dia yang jadi kapten kapal, kemana-mana kapalnya nanti gitu. Kemana-mana kapalnya nanti. Nah ini, tapi kalau misalnya saya dituding macam-macam seperti itu tuh kan udah biasa. Kalau soal tidak pro lingkungan, gini, kita pro lingkungan tuh nggak cuma diomong-omong. Buktikan dengan apa? Dengan tindakan. Anda yang ngomong-ngomong begini di rumah sudah pilah sampah belum? Kalau di rumah saya bisa cek tuh, sampah saya nggak ada sampah basah yang keluar. Yang keluar sampah kering yang saya nggak bisa kelola sendiri aja. Kalau sampah basah udah nggak ada yang keluar dari rumah saya. Ya, silakan main ke rumah saya, nanti saya kasih lihat nih, saya ajak main ke atas balkon. 2/3 suplai listrik dari rumah saya tidak menggunakan batu bara lagi, tapi sudah menggunakan energi surya. Itu bentuk kecil apa? Kepedulian soal lingkungan itu dimulai dari diri kita. Diri kita sudah mulai apa? Ngomong-ngomong itu nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan bahwa orang-orang ini punya integritas. Kita ngomong begini, dia melakukan apa soal lingkungan? Ini di halaman ini kalian lihat tuh, ada berapa jumlah biopori ini? Supaya apa? Supaya air meresap ke, mungkin saya rasa ada lebih dari 20 biopori di halaman ini kalau kalian mau hitung. Jadi kepedulian dalam soal lingkungan itu nggak hanya ngomong-ngomong soal yang besar-besar, tapi dalam keseharian kita juga harus bisa melakukan itu. Ini sampah daun, sampah kering ini nggak ada yang keluar dari lokasi ini, udah ditumpuk semua di belakang sini untuk menjadi kompos. Peduli lingkungan tuh nggak cuma ngomong yang besar-besar gitu. Itu sama kayak teman-teman saya yang aktivis-aktivis demokrasi ngomong yang besar-besar segala macam di restoran, pas bayar nggak bisa. Ya, misalnya yang kayak gitu-gitu. Jadi memulai dari diri sendiri. Banyak contoh yang soal kepedulian. Istri saya kerjanya ngumpulin minyak jelantah di komplek untuk kemudian dikasihkan ke pengepul. Itu kepedulian terhadap lingkungan. Minyak jelantah nggak kita buang ke saluran air. Jadi nggak usah ngomong yang besar-besar dulu. Mulai dari diri kita lakukan apa? Sesederhana kita memilah sampah di rumah kita itu udah memulai peduli lingkungan. Nah ini, silakan tuduh saya nggak peduli lingkungan, silakan tuduh saya pro ini dan pro itu, anti ini dan anti itu. Tapi yang disampaikan ini itu urusan konkret hidup kita sehari-hari. Urusan sebab akibat yang akan punya efek terhadap kehidupan kita sehari-hari. Jadi pikirin aja. Kalau mau bantah lagi silakan kok. Berdasarkan argumentasi senang tuh sama dua orang itu. Jadi kalau dia bikin video lagi soal bantahan ini, saya senang tuh. Yang tadi bilang misalnya, wah kita nggak butuh sebanyak itu buka kebun. Siap nggak negara kita kehilangan devisa? Yang efeknya kepada mereka juga ketika pendapatan negara berkurang, efeknya terhadap ekspor kita dari sektor mana?